Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yesus Kristus menyediakan yang terbaik buat setiap umatnya. Yesus Kristus memberikan kepastian buat setiap umatnya bahwa Dia yang mati, Dia yang bangkit, Dia juga yang naik ke sorga. Dan Dia menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu hari ini, saya suka cita sekali boleh kembali dapat membagikan renungan firman Tuhan buat setiap umat Tuhan ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang sudah diberkati oleh renungan melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini agar banyak umat Tuhan juga boleh turut diberkati, boleh turut dikuatkan, dan pada akhirnya mengambil bagian untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang menjamin keselamatan bagi kami, Engkau juga yang menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya tuntun kami, arahkan kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan katakan seperti ini, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ayat 11, dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, Alkitab mengatakan bahwa ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ia mengaruniakan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Makanya Yesus katakan, kalau aku tidak pergi adalah lebih berguna bagiku ketika aku pergi. Kalau aku tidak pergi maka penolong itu, penghibur itu tidak akan diutus kepadamu. Tetapi kalau aku pergi maka Bapa di sorga akan mengutus penghibur. Bapa di sorga akan memberikan penolong kepadamu. Itulah yang akan memperlengkapi saudara dan saya. Iya kan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita diperlengkapi, umat pilihan Tuhan. Diperlengkapi dengan apa? 5 jawatan ini saudaraku di ayat yang ke-11. Baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar diperlengkapi. Tujuannya untuk satu, yaitu memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa yang Tuhan Yesus lakukan adalah yang terbaik. Sehingga ketika Yesus mengambil keputusan untuk naik ke sorga, Dia memperlengkapi setiap kita orang percaya. Sama-sama bilang saya diperlengkapi. Amin. Tuhan sudah memperlengkapi Bapak Ibu. Tuhan sudah memperlengkapi orang-orang muda. Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita dengan karunia, dengan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kita diperlengkapi, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Itu aja tujuannya. Berarti kalau kita dikasih skill, dikasih karunia, dikasih talenta untuk melayani, untuk bisa lebih daripada orang-orang di sekeliling kita, ayo pakai itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena itu adalah pemberian. Sama-sama bilang sama saya, pemberian. Amin. Itu pemberian Tuhan buat setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Tujuannya untuk apa?
untuk pembangunan tubuh Kristus. Agar tubuh Kristus tetap kuat, agar tubuh Kristus tetap maju, agar tubuh Kristus tetap bertumbuh dan dewasa dan akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, engkau yang hari-hari ini rindu untuk melayani, engkau yang hari-hari ini rindu untuk memakai hidupmu, berkata Tuhan mau pakai hidup saya untuk memuliakan Tuhan, ayo melangkah. Jangan cuma sekedar impian. Oh saya rindu dipakai oleh Tuhan, ayo lakukan sesuatu dong. Iya kan? Ayo buat sesuatu, jangan bilang waduh tapi tunggu ya tanda-tanda dulu. Nggak usah, saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan, Tuhan akan persiapkan engkau. Amin. Itulah kerinduan Tuhan Yesus, sehingga ketika dia naik ke sorga, dia memberikan pemberian buat manusia. Ada karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo pakai karuniamu, pakai talentamu, pakai apa yang bisa engkau buat. Engkau mungkin bisa menyanyi. Jangan cuma habiskan suaramu di karaoke, jangan cuma habiskan suaramu di kamar mandi. Ayo melayani Tuhan dengan suaramu. Engkau yang bisa bermain musik, ayo jangan cuma main di pub dong. Jangan cuma main di tempat-tempat yang remang-remang, gelap-gelap begitu. Oke, engkau pakai itu untuk mencari uang, tapi ingat itu pemberian yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Jadi berkat buat orang lain dengan permainan-permainan musikmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, dan saya rindu agar setiap umat Tuhan menyadari hal ini. Sehingga kita tidak terjebak dalam suatu keadaan, oh ini Tuhan berikan buat saya untuk bekerja. Oke, tetapi jangan lupa pakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita hidup boleh menjadi berkat buat orang lain. Oh, mungkin kau berkata tapi saya gak bisa nyanyi pendeta, saya gak bisa bermain musik. Engkau bisa menguatkan orang lain. Mungkin kau adalah pendoa syafaat. Engkau bisa berdoa buat orang-orang di sekelilingmu. Engkau bisa berdoa menjadi pendoa syafaat di sebuah gereja lokal di mana engkau tertanam. Ayo bergabung. Sehingga akhirnya hidup kita berguna. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berguna. Saudaraku, ini kerinduan Tuhan. Agar hidup kita menjadi berkat. Itu sebabnya Yesus naik. Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Agar setiap kita terus diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Pesan saya terakhir, jadilah berkat. Karena untuk itu engkau ada di muka bumi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Engkau dahsyat, engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami rindu dipakai oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan memakai karunia talenta kebisaan yang Tuhan taruh dalam hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang ragu-ragu untuk melangkah melayani Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tetapkan, teguhkan hati mereka ya Roh Kudus. Sehingga mereka menyadari bahwa pemberian-pemberian itu Tuhan engkau berikan untuk memuliakan namamu. Hamba juga berdoa pada akhirnya buat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Rumah tangga Tuhan pulihkan yang rusak dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan terus boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Sehingga kami menyadari bahwa hidup kami ada untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Ingat, setiap kita diberikan karunia, setiap kita diberikan talenta. Pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.